Shalom teman-teman, perkenalkan nama aku Adelia dari GBKP Runggun Klender. Gimana hari-hari kalian selama beraktivitas di rumah aja? Apakah hari-hari kalian terasa mengasihkan atau malah terasa membosankan? Ya, gimana pun kondisi kita sekarang ini, kita harus senantiasa bersukacita dan berkarya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, supaya waktu luang yang kita punya ini gak terlalu terasa membosankan, yuk kita membicarakan firman Tuhan. Topik yang akan kita bicarakan yaitu adalah anak muda adalah agen perubahan yang menjadi berkat untuk orang lain. Oke, jadi apa sih itu agen perubahan yang menjadi berkat untuk orang lain? Sebelum kita memasuki topik itu, yuk kita buka Alkitab kita di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Beginilah bunyi firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, pada Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kita persembahkan? Apakah tubuh kita yang ini ataukah uang kita kah? Yang kita persembahkan adalah hati kita yang tulus dan kudus dalam melayani Tuhan. Nah, untuk melayani Tuhan, kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, seperti membantu teman kita yang kesusahan, aktif dalam pelayanan gereja, membawakan renungan, banyak yang bisa kita lakukan. Nah, melayani Tuhan dengan sepenuh hati adalah ibadah kita yang sejati. Kenapa sih kita harus melayani Tuhan? Kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan? Itu karena kemurahan Allah. Allah telah menurunkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, datang ke dunia, mati di kayu salib dan menebus dosa manusia. Iya, dosa manusia, dosa aku, dosa kamu, dosa kita semua. Nah, sebagai pengikutnya, sebagai orang yang telah ditebus dosanya, memang sudah sepatutnya kita memberikan yang terbaik sebagai persembahan hidup kepada Tuhan. Nah, lalu di ayat yang kedua, di Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi kita, sehingga kita dapat membedakan manakah yang sesuai dengan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, sebagai pengikut Kristus, kita harus pastikan bahwa terjadi perubahan dan perbaikan dalam diri kita. Perubahan dan perbaikan itulah yang harus terjadi dalam hidup kita secara terus-menerus. Yang misalkan kita awalnya suka menyontek, lalu kita berubah menjadi orang yang lebih jujur lagi. Nah, yang dulunya kita suka nggak aktif di pelayanan gereja, lalu sekarang kita mencoba untuk aktif lagi di pelayanan gereja. Nah, itu adalah salah satu contoh perubahan dan perbaikan kecil dalam diri kita. Ketika kita melakukan dosa, sadarilah dosa itu, lalu berubahlah dan bertobatlah. Itu adalah sebuah pertobatan dan pembaruan budi. Nah, kenapa sih kita harus berubah? Kenapa sih kita harus bertobat? Sama seperti tadi, karena kemurahan Allah. Ia menurunkan anaknya yang tunggal Tuhan kita untuk menebus dosa kita. Nah, teman-teman, jadi apa sih kaitannya dua ayat yang tadi kita baca dengan tema kita, yaitu anak muda adalah agen perubahan yang menjadi berkat untuk orang lain? Nah, jadi supaya kita bisa lebih paham lagi, aku akan memberikan sebuah ilustrasi. Jadi aku punya 3 gelas. Nah, aku juga punya kopi, wortel, dan telur. Nah, ibaratin gelas ini sudah diisi air panas. Nah, ini adalah telur. Saat telur ini mentah, kita lempar, dia akan mudah rapuh dan langsung pecah. Nah, bila kita masukkan ke dalam air panas,
telur ini akan menjadi matang. Jika ia matang, ia akan menjadi keras, tidak serapu yang tadi, tidak serapu pas dia belum matang. Nah, lalu aku punya wortel. Wortel ini bila dimasukkan ke dalam air panas, ia akan menjadi lembek. Lalu aku punya kopi. Kopi kalau misalkan dimasukkan air panas, ia akan memengaruhi air itu sendiri. Ya memang tampilannya hitam, pekat, tidak terlalu enak dilihat, tetapi baunya harum dan ketika diminum rasanya nikmat. Nah, jadi apa sih arti dari ilustrasi ini? Teman-teman, bila kita lihat tadi telur ini menjadi keras karena sesuatu di luar dirinya. Air itu tidak dipengaruhi, tetapi malah telur yang terpengaruhi. Telur ini terpengaruhi oleh sesuatu yang di luar dirinya, dia menjadi keras. Nah, lalu wortel ini sama seperti telur tadi. Dia dipengaruhi juga oleh sesuatu di luar dirinya. Air tadi tidak terpengaruhi oleh wortel, malah wortelnya sendiri yang terpengaruhi. Nah, kalau kopi beda dari mereka berdua. Malah air yang terpengaruhi oleh kopi. Kopi tidak terpengaruhi oleh air. Nah, jadi apa sih arti dari ilustrasi ini? Kalau kita kaitkan ke tema kita, jangan kita menjadi seperti telur dan wortel ini. Kita dipengaruhi oleh dunia luar, sesuatu yang di luar dari diri kita. Kita harus menjadi seperti kopi ini. Bukan kita yang dipengaruhi, tetapi kita mempengaruhi sebagai agen perubahan, memberi pengaruh positif ke dalam dunia, ke dalam pergaulan kita. Nah, teman-teman, saya ingin memberitahu bahwa masa muda adalah masa dan kesempatan besar untuk melayani. Kesempatan besar untuk kita melakukan pertobatan kita. Janganlah sia-siakan kesempatan yang kita punya. Segeralah pakailah kesempatan itu, segeralah kita mulai. Jangan hanya berdiam diri. Jangan juga abai bila Tuhan memanggil hanya karena kita masih muda, kita merasa kita belum pantas. Tidak, jangan merasa seperti itu. Ingatlah Samuel. Dia dipanggil Tuhan pada saat dia masih muda. Dia dipanggil melayani tapi dia mau. Kita jangan abai ya. Nah, teman-teman, demikianlah firman yang dapat saya sampaikan. Ingatlah bahwa kita pasti bisa menjadi agen perubahan. Ingatlah bahwa kita pasti bisa melayani. Jangan takut untuk melayani. Tuhan selalu ada beserta kita. Tuhan Yesus memberkati.